persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Saya percaya Bapak Saudara siapkan hatinya untuk kita akan datang kepada Tuhan hari ini. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita di dalam Menara Doa kita hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Bawa kami untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka setiap ya Tuhan, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan kami, Tuhan Engkau jawab ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Roh Kudus. Biarlah Engkau berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sebahu tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ke tempat
memuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber penghidupanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari sembah Tuhan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus. Hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus. Hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi ya Tuhan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari jemaat Tuhan, Bapak Bisna, mulai angkat hatimu sembahyang, bawakan naik ke gunung kudus-Mu ya Yesus. Kami mau berjumpa denganmu ya Tuhan. Bawa kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Kami memuji-Mu.
berdoa dalam berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Kira lama ya syata kara lama ya syata kara lama kira lama ya syata kara lama oh lama ya syata kara lama. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ini kerinduan kami, kerinduanku datang padamu. Ku cinta Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Semuanya, haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, katakan dimuliakan, haleluya. Dimuliakan, sekali lagi, dimuliakan atas seluruh bumi. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih. Oh, Ralamaya Syanda Balamala. Hadirat-Mu memenuhi kami. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, puaskan kami. Puaskan kami, ya Tuhan. Ralamaya Syanda Balamala. Mari sembah Dia. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu. Sembah Dia, haleluya. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan dalam kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku.
Tuhan bawa kami ya Tuhan, ya kan, semakin lama semakin naik ya Tuhan, semakin baik ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat ya Tuhan, pekerjaan-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan, sehingga banyak orang bisa percaya kepada Tuhan, banyak orang bisa memuliakan Tuhan, sebanyak orang bisa diselamatkan ya Tuhan. Kami sepakat berdoa lewat menara doa ini. Kami angkat ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan berikan hujan pertobatan. Tuhan berikan hujan Roh Kudus-Mu. Hujan berkat-Mu ya Tuhan buat bangsa kami. Tuhan, oleh karena itu Kau berikan api Pentakosta itu ya Tuhan. Juga Tuhan curahkan api Pentakosta itu ya Tuhan. Ya Tuhan, api doa, pujian, penyembahan buat setiap kami ya Tuhan. Kau pakai kami semua. Terima kasih Kau berbicara kepada kami Tuhan. Lewat ya Tuhan kebenaran firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman yang hati gembira, apa katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk, mari Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Jadi hari ini tiba kita bahas tentang ya kan tempat yang terakhir ya tujuan daripada Tuhan membawa daripada Elia yang diawali kita tahu bahwa ya kan di Sungai Kerit ya kan tempat di mana kita sudah belajar. Memang ya kita perlu menyadari ya saudaraku ya bahwa hidup rohani kita atau perjalanan iman kita itu seperti digambarkan perjalanannya Elia, saudaraku. Nah, hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu kisah Elia, yaitu berkat Tuhan di Gunung Karmel. Ya, berkat Tuhan di Gunung Karmel. Nah, perjalanan Elia ini mencerminkan pasti perjalanan iman atau rohani kita. Ya, pertama kita sudah bahas dalam minggu ini ada tentang apa? Masa di mana di Kerit. Ya, tempat kita belajar bergantung penuh sama Tuhan. Sepanjang hidup kita saudaraku, ya kan, kita tuh pasti ya kan Tuhan izinkan ada di Sungai Kerit. Belajar untuk bergantung penuh dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, di Sungai Kerit itulah ya kita tahu bahwa Elia itu udah gak bisa andalkan siapapun, tidak terhubung oleh siapapun, hanya kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah Tuhan bawa Elia kemana? Ke Sarfat. Masa di Sarfat ini adalah masa atau tempat di mana iman kita tuh diuji. Dalam apa? Keterbatasan kita, dalam kekurangan kita. Nah, akhirnya Tuhan membawa kita ke Gunung Karmel. Kita pasti punya pengalaman Gunung Karmel. Katakan amin. Ini adalah tempat kemenangan, tempat pemulihan, tempat mujizat, tempat berkat besar dicurahkan. Ini tuh akan terus-menerus sudah terjadi dalam hidup kita. Ya, harusnya ya saudara, intensinya makin lama makin naik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Gunung Karmel. Ya, Gunung Karmel itu sebenarnya bukan sekedar lokasi geografis ya. Ini merupakan simbol rohani di mana Tuhan tuh meneguhkan kuasanya. Lewat apa? Lewat api yang turun saudaraku. Ya, ketika Elia saudara menantang para Nabi Baal, ada 400 Nabi Baal ditantang saudara. Siapa yang bisa menurunkan api dari surga, ya kan? Nabi Baal yang biasa menurunkan api saudaraku. Pada saat itu mereka tidak bisa menurunkan api. Tapi justru Elia saudaraku. Itu namanya yang pertama adalah peristiwa ini Tuhan meneguhkan kuasanya. Tuhan juga ini menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Katakan amin. Yang kedua adalah apa? Memulihkan umatnya. Umatnya bertobat, sudah di Gunung Karmel. Satu bangsa bertobat, ya kan, kembali dari menolak penyembahan kepada Baal, kembali kepada Allah Israel. Katakan amin. Nah, kemudian tidak lama kemudian dari peristiwa Gunung Karmel sudah tahu terjadinya pemulihan. Lalu Tuhan curahkan hujan sehingga terjadi apa saudara? Berkat besar dicurahkan di sana saudaraku. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Elia di Gunung Karmel. Ya, apa yang dilakukan oleh Elia di Gunung Karmel. Saudaraku, itu adalah karena Elia tuh memang sudah siap
udah dipersiapkan Tuhan, di masa-masa dia harus mengalami apa? Kerit, ya, perjalanan yang penuh bahaya dan resiko dan juga sarfat, saudaraku. Jadi yang pertama-tama yang dilakukan oleh Elia kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30, yaitu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Jadi pertama mezbah, ya kan, dia pulihkan, ya kan, dia memulihkan mezbah. Itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan yang dipulihkan. Saya ingin kasih latar belakangnya begini saudara tentang Elia ya. Mungkin saudara bisa ada gambaran. Saudara, kenapa Elia hal pertama waktu dia menantang Nabi Baal, saudara, dia buat mezbah, dia yang sudah diruntuhkan dia buat mezbah, saudaraku. Kita tahu bahwa Elia itu hidup 900 tahun, ya, sebelum Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia melayani, dia ada di masa kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab dengan istrinya bernama siapa? Isabel. Nah, Ahab ini saudara ada raja Israel yang paling hancur lah. Kalau saya bilang nggak bisa pakai kata buruk ya. Ini raja Israel yang paling hancur, saudaraku. Kenapa saya bilang hancur? Bukan cuma kepemimpinannya yang hancur, secara politik babak belur, secara ekonomi babak belur, saudara. Tetapi adalah secara juga apa? Rohani. Ya, bayangin saudara, Israel dari sejak zaman Raja Saul teruskan ke Daud, saudara, begitu kuat. Itu tetap nyembahnya, satu bangsa itu nyembah kepada siapa? Kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan menyembah berhala. Tapi sejak pemerintahan daripada Ahab, ya kan, karena dipengaruhi oleh Isabel, seorang penyembah berhala, dia menikah dengan seorang penyembah berhala. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, saudara, tapi orang dari apa? Sarfat, orang Libanon, penyembah berhala. Akhirnya dia buat, saudara, keputusan satu bangsa diminta untuk nyembah dewa Baal. Nah, saudaraku, di sini latar belakangnya. Jadi mereka udah nggak, jadi bangsa Israel itu udah nggak lagi nyembah kepada Allah Israel. Itulah alasan, itulah yang melatar belakangi dari keputusan Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah diruntuhkan istilahnya. Jadi mezbah ini melambangkan apa saudara? Lambang doa, lambang penyembahan, lambangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, banyak orang Kristen hari-hari ini juga sudah hancur mezbah doanya. Ya, hatinya sudah jauh dari Tuhan. Doa pribadinya sudah tidak ada. Kalau toh ibadah itu hanya rutinitas. Penyembahannya sudah dingin. Saudaraku, saya ingin katakan, siapa di antara saudara yang mau mengalami berkat yang datang dari Gunung Karmel? Saudara mau dapat berkat Gunung Karmel? Amin. Saya mau jelasin dulu ya, apa sih berkat Gunung Karmel? Saudara, berkat Gunung Karmel kita mesti baca, saudaraku, yaitu nubuatan daripada Israel kepada anaknya yang namanya Zebulon dan Isakar. Ya saudara, karena daerah Karmel, kalau zaman sekarang nih daerah Gunung Karmel, Haifa, semua saudara, itu adalah tanah, saudara, tanah daripada untuk orang suku Zebulon dan Israel. Coba kita baca Ulangan 33 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama saudara ayatnya. 1, 2, 3. Bersukacitalah hai Zebulon, ya ini nubuatannya, atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Nah ini perhatikan saudara, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Dia gak sebut gunung karena sudah tahu itu wilayahnya ada daerah apa? Karmel, Gunung Karmel. Saudaraku, kalau saudara pernah ke Israel, saudara tahu Gunung Karmel wilayahnya saudara, yang di bawahnya itu ada apa namanya, laut, Haifa, pelabuhan yang tambang minyak apa segala macam. Itu memang tempat kaya sekali. Ada satu kuil nama Bahai, saudara, dan itu segala. Nah ini nubuatannya. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap apa? Kelimpahan laut.
memang di situ saudaraku tempatnya, ya kan? Dan harta yang terpendam dari dalam pasir. Jadi mana tambang daerah sana saudaraku. Itu yang saya bilang. Jadi saudaraku, saya juga berpikir ya, kenapa kok Tuhan bawa dia ke Gunung Karmel? Karena ini nubuatannya di atas Gunung Karmel inilah ya tempat di mana Tuhan membalikkan hati satu bangsa yang sudah tidak lagi nyembah Tuhan. Saudara, mereka satu bangsa bertobat lalu nyembah Tuhan. Itu di Gunung Karmel. Yang ngerti katakan amin. Saya ingin saudara dan kita semua mau gak dipakai Tuhan untuk bawa minimal satu keluarga kita. Keluarga-keluarga yang tidak pernah nyembah kepada Allah yang benar dan hidup yang kekal yang namanya Yesus. Mereka jadi, saudara, mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang menyembah Tuhan. Saudara mau katakan amin. Hal pertama yang saudara lakukan adalah apa? Pastikan saudara punya mezbah pribadi. Mezbah pribadi bukan soal, Pak aku tiap hari saat teduh. Iya, tapi yang di dalamnya hati melekat, itu yang penting. Kalau hati kita melekat sama Tuhan. Hati kita cinta sama Tuhan. Hati ini penuh dengan penyembahan, penuh dengan doa-doa. Itu yang namanya mezbah. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi berkat dari Gunung Karmel, saudaraku, yang itu. Jadi Tuhan itu kasih urapan kepada kita, mempercayakan kita jiwa-jiwa sebenarnya. Memanggil bangsa-bangsa, ya kan, untuk datang ke gunung. Yang seringkali gunung bicara tentang hadirat Tuhan, rumah Tuhan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, urapan ini adalah urapan tentang apa, saudaraku? Urapan untuk menerima apa? Kekayaan dari Tuhan. Ini masa-masa, saudaraku, ya kan? Saya percaya, ya kan? Tuhan sedang memberkati gerejanya, anak-anaknya. Ini urapan ini penting nih. Ya, urapan yang kita mau terima itu urapan Gunung Karmel. Setiap kali kami ke Israel, saudara, kita pasti akan masuk ke satu yang namanya tempat kayak tempat ibadah gereja itu ya, tempat Elia, ya saudara, mempersembahkan korban, membunuh para ini kita tempat. Itu biasa tuh api Tuhan tuh kuat. Di situ saya kasih pengertian inilah urapan berkat Gunung Karmel. Kalau kau percaya. Memang kayak kita bisa melihat bagaimana penuaian jiwa terjadi. Tuhan percayakan kepada kita. Setiap orang Kristen tuh gak pernah ada. Tidak banyak orang Kristen, saya bilang ini. Yang punya impian, aku ingin bisa menangkan jiwa. Aku ingin bisa tambah lagi orang-orang bisa diselamatkan. Orang-orang yang sudah jadi Kristen, bagaimana aku bisa doakan supaya imannya tidak ada yang gugur. Banyak orang Kristen sekarang, yang penting aku nih gimana, dapat apa, punya apa, bisa kemana. Ini hari-hari ini Tuhan mau. Ini yang mengakibatkan saudara, kita gak pernah konsisten, ya kan, memelihara mezbah, memelihara api Tuhan di atas mezbah kita. Jadi hal pertama dalam hidup kita, kalau saudara mau lihat berkat yang Tuhan siapkan, ya kan, urapan dari Gunung Karmel, urapan untuk penuaian jiwa, menangkan jiwa, urapan untuk bisa kerja apapun yang kita kerja Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Kekuatan untuk apa saudara? Menghisap kelimpahan laut dan harta terpendam dari pasir. Ini yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Saudara yang dengar firman ini akan terjadi buat saudara. Yang percaya katakan amin. Itu terjadi. Tujuannya untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Saudaraku, ya kan? Untuk apa saudara? Mengubah satu masyarakat. Mengubah daripada bangsa-bangsa. Ya kan saudaraku? Hal yang pertama adalah, saudaraku, pastikan hati kita semuanya melekat dengan Tuhan. Kita cinta Tuhan. Kita cinta Tuhan. Kita nyanyi lagu kan? Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus,
hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Saya ingin saudara menara doa hari ini ingin menggugah kita semua bahwa kita peduli kepada jiwa-jiwa. Kalau dia tidak punya Tuhan Yesus, dia percaya pada Yesus, dia belum diselamatkan, dia akan mengalami kematian kekal. Itu penting. Kalau saudara mau dapatkan berkat daripada Gunung Karmel, saudara ini harus sampai untuk bisa punya kerinduan seperti itu. Saudara dengar baik, saudara harus memperbaiki mezbah saudara. Kalau sudah ada mezbahnya, terus perbaiki kualitasnya, keintiman. Makin bertumbuh dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ini penting. Kalau ini ada, saya percaya Tuhan berikan juga yang selanjutnya. Makanya dia bilang, ya kan kita seperti kayak ada otoritas memanggil bangsa-bangsa. Untuk apa saudara? Untuk naik, apa? Untuk datang ke gunung itu. Untuk apa mereka datang? Untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan apa yang tadi? Hati mereka, jiwa mereka, hidup mereka kepada Tuhan. Saudara, kalau ini sudah ada, nanti yang ngikutin apa saudara? Itu yang kekayaan materi ini. Kekayaan materi ini saudara, kita pakai untuk apa saudara? Untuk kita bisa buat lebih banyak lagi orang bisa naik ke atas gunung Tuhan. Pertanyaannya sekarang, saudara, apakah mezbah kita masih tetap tegak berdiri? Atau mezbah doa kita itu sudah runtuh karena kesibukan, karena dosa, karena kekecewaan, karena ketakutan. Ayo, yang pertama saudara, kita sama-sama bangun kembali mezbah doa kita. Mau saudara katakan amin. Yang kedua, ya saudara, aku mau bangun. Perhatikan yang kedua, apa yang dibuat oleh Elia. Selain dia coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 32. Lalu melompat ke ayat yang 35 biar lebih cepat saudara. Ya, kita akan lihat di sini. Lalu apa saudara? Ia mendirikan batu-batu itu menjadi apa? Mezbah demi nama Tuhan. Setelah dia buat mezbah saudara, lalu dia buat apa saudara? Dia buat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat apa? Benih. Jadi ada benih, jadi kan 2 sukat, jadi panjang. Ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu penuh dengan air. Karena dia tuang atas mezbah itu saudara. Jadi dia buat mezbah, lalu dia potong-potong apa namanya? Korban, binatangnya saudara ya. Lalu dia siram dengan 12 buyung air. Sampai akhirnya parit itu penuh dengan air, saudara Kristus. Nah, saya ingin ajak saudara untuk mengerti hal ini, saudaraku. Ya, ukuran parit itu adalah 2 sukat benih. Kenapa ada kaitan harus pakai ukuran 2 sukat benih, saudaraku? Jadi Tuhan tuh mau ngomong begini, ya, sesuatu apapun yang mau ditaruh nanti di dalam parit itu adalah benih. Nah, saudara, yang ditaruh oleh Elia memenuhi parit itu adalah air, saudara. Dia taruh 12 buyung air di parit di sekitar mezbah. Sebagai benih yang ditabur dengan harapan apa saudara? Akan menghasilkan tuaian berupa apa? Hujan yang lebat. Nah, saya mau ulangi lagi saudaraku. Apa yang pernah saya sampaikan pengajaran beberapa waktu yang lalu. Ya,
Yang menariknya saudara, kata parit ini dalam bahasa Ibraninya yaitu Allah. Katakan Allah. Allah itu artinya dua saudara. Pertama disebut channel saudara, atau saluran air. Kayak irigasi. Tetapi yang kedua saudaraku, arti Allah ini adalah, saudara tahu apa? Verban. Atau plester untuk balut luka. Saudara pernah berpikir gak seperti ini? Kita tahu bahwa parit ini adalah tempat untuk menabur benih. Tapi arti kata parit adalah saluran air dan juga adalah artinya apa saudara? Verban. Nah, saya nangkep saudaraku. Apa hubungannya saluran air dengan verban? Saya mulai nangkep begini. Tuhan mau ngomongnya seperti ini kurang lebih saudaraku. Benih apapun yang engkau tabur, haruslah keluar dari hati yang sudah dipulihkan. Bukan hati yang penuh dengan luka. Kalau pakai bahasa perjanjian baru gini. Apapun juga yang kamu lakukan. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk siapa? Manusia. Maksudnya untuk diri kita. Bukan untuk diri kita sendiri. Untuk diri sendiri. Perhatikan saudara Kristus. Ya. Pernah gak saudara lihat? Ada beberapa orang mengeluh. Kenapa kok orang Kristen? Ada banyak orang Kristen hidupnya tidak berbuah. Kok gak berhasil? Apa kurangnya orang itu? Pinter segala macam. Kok apa dia gagal terus? Saudara, kenapa saudara gak berbuah? Gak berdampak hidupnya. Setiap benih firman yang ditabur gak tertanam, gak bertumbuh dan gak berbuah. Kenapa saudara? Penyebabnya karena tanah hatinya apa? Keras dan kering. Penuh luka, penuh kepahitan, penuh kekecewaan. Saudaraku Yesus. Jadi Tuhan bilang begini. Apapun yang kamu kerja. Apapun yang kamu ucapkan, kamu putuskan, kamu kerjakan. Kalau hatimu masih penuh luka. Hatimu penuh kepahitan. Hatimu penuh kekecewaan. Hatimu tidak beres. Ya kan? Maka apapun yang kamu lakukan gak akan pernah bisa menghasilkan apapun. Saudara besar nih, benih yang sampai kekekalan. Nah oleh karena itu ada pesan saudara sini. Yeremia 4 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu apa? Tanah baru. Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Jadi gini saudara, buka tanah baru. Saudara tahu gak arti tanah baru? Tanah itu buat orang Israel. Biasa orang Israel itu ada perintah dari Tuhan gini. Ya, selama 6 tahun kamu olah tanah itu. Lalu selama 1 tahun kamu gak boleh olah tanah itu. Saudara, kalau tanah gak pernah diolah, saudaraku, tanah itu lama-lama jadi apa? Jadi kering, jadi apa? Jadi keras. Saudara, atasnya. Tuhan bilang, kamu harus olah itu. Buat tanah baru itu apa? Cangkul lagi, olah lagi. Supaya tanah itu jadi apa? Jadi lembut. Atau Tuhan seringkali begini. 6 tahun saudaraku kita kelola tanah itu. Maka pada tahun ke-7 selama 1 tahun. Itu tidak boleh dipakai. Ada lagi tahun Yobel, saudaraku, ya kan? Itu maksudnya. Jadi, saudara, Tuhan bilang, kamu gak bisa menabur di tempat duri tumbuh. Jadi sebuah ladang, tanah ladang tidak akan pernah menghasilkan panen. Kalau tanahnya apa? Keras, berduri, dan penuh dengan batu. Kita harus buka tanah baru. Jadi saya mau bagaimana cara bagikannya gini saudaraku. Kalau kita mau jujur ya. Kalau kita habis ibadah. Kita dapat firman, kita nyanyi, kita muji nyembah. Mungkin kita nangis. Kita masuk hadirat Tuhan. Hati kita jadi lembut. Kita dengar firman saudara. Wah masuk. Tapi setelah kita pulang ke rumah. Lalu kita lihat ini, dengar ini. Ketemu ini, kita ngomong ini. Lama-lama saudara apa yang terjadi? Lama-lama tanah hati ada kecewa, ada marah,
itu buat tanah hati kita apa? Kering, lalu kalau dibiarkan terus, ini bahaya. Saudara mengerti maksud saya di sini? Katakan amin. Ini penting diperhatikan untuk setiap kita. Kenapa pentingnya perhatikan mesbah? Perhatikan hubungan dengan Tuhan. Pentingnya doa. Doa itu seperti kayak hujan yang turun dari surga, yang membasahi tanah hati kita. Katakan amin. Urapan kasih. Saudara lewat doa, pujian, penyembahan, saudara bisa ngalami yang namanya urapan kasih. Ini yang membuat hati kita jadi lembut. Saudara kita baca Alkitab kita dalam Yeskel 36 ayat 25 sampai 26. Saya akan baca 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara tahu gak? Saudaraku, Tuhan ingin kita buka tanah baru. Tuhan mau tiap hari kita harus bertobat. Bawa segala dosa, segala kesalahan, segala kelemahan, termasuk segala kemarahan, kepahitan, ketakutan kita kepada Tuhan. Saudara mau katakan amin enggak? Saudara mau katakan amin enggak? Saya sarankan ini saya dapatkan rema ini. Kenapa? Kenapa kita harus lakukan? Buka terus tanah yang baru tiap hari kalau bisa. Karena Tuhan ingin hati kita dikuasai oleh kasih Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan ingin hati kita dikuasai oleh kasih Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa hidup dalam kasih. Kita bisa hidup dalam pengampunan. Kita bisa hidup dalam kesabaran. Dan apa? Belas kasihan. Katakan amin. Ini parit. Harus buat parit. Jadi bangun mesbah, buat parit. Lalu apa yang terjadi saudara? Setelah itu kita tahu ceritanya. Api Tuhan turun membakar apa saudara? Membakar semua korban yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Plus membakar apa lagi saya? Semua kayu-kayunya. Membakar juga apa saudara? Menjilat semua air. Jadi semua yang dipersembahkan Elia itu terbakar semua dan habis. Dampaknya apa saudara? Karena ini kan perlombaan, siapa yang bisa turunkan api dialah yang menang. Kalau yang bisa turunkan api dialah yang menang. Yang menang ini saudaraku, apakah Allah Israel yang diwakili oleh Nabi Elia ataukah Baal? Kalau Baal yang bisa turunkan api, Nabi Baal, ya saudara, maka bangsa Israel tetaplah nyembah Baal. Tapi kalau misalnya Nabi Baal tidak bisa turunkan api, tapi Elia yang bisa turunkan api, maka bangsa Israel harus menyembah kepada Allah Israel. Saudara, itu ceritanya. Dan saudara, rupanya saudara nggak bisa juga dipaksa. Bagaimana ketika api turun, orang Israel lihat kuasa Tuhan ada di atas mezbah yang dibangun oleh Nabi Elia. Lalu apa yang terjadi saudara? Mereka semuanya sujud nyembah kepada Allah. Mereka semuanya bertobat. Dia bilang, Tuhan ampuni aku sudah tinggalkan engkau. Hari ini aku mau kembali kepada Tuhan. Wah, ini dahsyat. Lalu setelah itu apa yang dibuat saudaraku? Karena lihat api, mereka mungkin dilawat. Mereka banyak plong semuanya. Luka-luka masa lalu mereka itu Tuhan sembuhkan. Sakit mereka disembuhkan. Mereka mulai hidup dengan sukacita. Kenapa saudara? Karena ada lawatan yang begitu besar. Tapi saudaraku Yesus, Tuhan bilang di yang ketiga, gak cukup dengan lawatan, gak cukup dengan jamahan, gak cukup dengan manifestasi. Saudara jatuh-jatuh, ketawa-ketawa, nangis-nangis. Perlu harus dituntaskan dengan firman Tuhan. Makanya saudara 1 Raja-Raja 18 ayat 40 katakan apa? Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Lalu apa? Elia menyembelih mereka di sungai Kison. Waktu mereka semua ditangkap, Elia bilang, panggil mereka sini. Lalu satu-satu saudara pakai pedangnya itu disembelih satu-satu. 400 orang saudara
itu disembelih kepalanya satu-satu sama Nabi Elia. Apa maknanya saudaraku? Ya, apa maknanya? Di sini kita melihat bahwa Elia menuntaskan misinya dengan pedang. Ini bicara tentang apa? Firman Tuhan yang menyingkapkan segala apa? Segala dosa dan menghancurkan kuasa kegelapan. Tanpa pedang firman Tuhan, saudara perhatikan, api atau lawatan Tuhan hanya menjadi emosi sesaat, saya tulis. Ya, tetapi kalau ada firman Tuhan, itu akan meneguhkan pertobatan sejati. Kalau ada firman Tuhan yang tersimpan dalam hati setiap jemaat, apa yang terjadi saudara? Firman ini akan mengubahkan, katakan amin saudara, mengubahkan karakternya, membawa umat ini makin dekat dengan Tuhan. Dan firman ini yang akan menuntun, pedang ini akan menuntun daripada kehidupan, daripada umat Tuhan. Saudaraku yang Kristus, waktu awal-awal kami jadi gembala, saudaraku, gereja kita ini yang namanya api Tuhan itu gak kurang-kurang. Tiap ibadah itu semua lawatannya itu dahsyat. Waktu kami jemaat masih 100-an, ya kan, masuk ke 200-an, itu apinya dalam bentuk apa saudara? Orang pada jatuh-jatuh, ini kan nangis-nangis, guling-guling semua. Bahkan saudara tahu gak, kami beberapa kali lawatan Tuhan itu dalam bentuk apa? Debu emas. Turun debu emas saudaraku. Orang pada lihat emas dengan lawatan yang begitu kuat. Tetapi satu yang saya mau kasih tahu. Kami itu belum terlalu dengan firman. Belum terlalu dalam dengan firman. Dampaknya apa saudaraku? Ya hidupnya nggak berubah. Ya kan? Nggak berubah. Kelakuannya masih ya sama. Tapi kalau doa lawatan dahsyat. Tapi ya hidup saling hajar, saling seperti itu. Tapi berjalannya waktu, saudara, saya mulai mengerti. Tidak cukup dengan lawatan manifestasi seperti ini. Tuhan suruh saya banyak belajar firman, banyak baca buku. Catat, dengar khotbah-khotbah, catat. Ya kan, ajarkan firman. Kamu hidup dengan kebenaran firman. Minta tuntunannya firman. Tidak cukup dengan apa? Tidak cukup cuma dengan lawatan. Kita butuh dua, saudaraku. Kuasa firman yang menuntun, kuasa Roh Kudus yang menghidupkan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya kan? Nggak bisa juga cuma firman tapi nggak ada kuasa Roh Kudusnya. Tapi kalau punya Roh Kudus saja nggak ada firmannya saudara. Kita sebenarnya ini. Nah, kita melihat di sini saudaraku. Kita lihat perjalanan Elia. Bagaimana skenarionya Tuhan. Ketika hati Tuhan pilu. Lihat daripada apa? Bangsa Israel yang sudah tinggalkan Tuhan. Apa kurang baiknya Tuhan yang sudah membebaskan Israel dari perbudakan, melakukan banyak mujizat, banyak berbuat baik kepada itu. Apa kurang sabarnya Tuhan sama bangsa Israel? Hatinya pilu. Makanya dia pilih, saudara, ada seseorang, dia cari seseorang, saudaraku, untuk membalikan daripada satu bangsa ini kembali bertobat kepada Tuhan. Dia dapatkan Elia. Saudara perhatikan Elia. Elia ini orang yang bukan penuh dengan kuasa, tapi dia juga penuh dengan firman. Diawali dengan apa saudara? Pedang firman ini menuntun Elia. Pertama tahu kemana? Ke sungai Kerit. Berfirmanlah Tuhan. Saudara kata, berfirmanlah, bersiaplah, pergilah ke sungai Kerit. Aku sudah siapkan, aku sudah suruh burung gagak untuk pelihara kamu. Setelah 1 tahun di sungai Kerit, saudara tahu apa? Sungai Keritnya kering. Lalu muncul lagi firman Tuhan. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat. Aku sudah perintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Saudara ngerti? Katakan amin saudara. Tuhan juga yang suruh, kamu sekarang pergi ke Gunung Karmel. Semuanya tentang firman, itu pedang. Saudara, pedang roh. Nah, saudara, hari-hari ini jangan biarkan firman hanya sekedar pengetahuan. Saya ingin ajak saudara, pakailah firman sebagai pedang untuk mengalahkan kebiasaan dosa, menolak tipu daya iblis, dan menuntun kita hidup hari demi hari. Katakan amin. Harus punya firman. Ya saudara, katakan amin. Di Gunung Karmel itu lengkap.
bangun mezbah. Itu bicara doa pujian penyembahan. Supaya ada api Tuhan turun. Saudaraku. Lalu ada pedang. Untuk apa saudara? Harus bunuh semua. Harus tuntaskan semua manusia daging kita. Kita gak akan pernah bisa kalahkan kebiasaan buruk kita. Kalau pikiran kita gak diperbaharui oleh firman Allah. Yang ngerti katakan amin. Kita gak akan pernah bisa punya renungan hati yang benar. Sampai kita simpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Kita gak akan pernah bisa saudara lepas dari kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kebencian, dendam. Saudara gak pernah bisa. Sampai saudara dan saya izinkan kuasa firman yang memberikan pengertian. Firman yang kita dengar, Roh Kudus bekerja memberikan pengertian. Itu yang memberikan kita kuasa, kemampuan mengampuni, memberkati, percaya. Itulah kuasa Roh dan kuasa firman. Katakan amin. Ya, kalau ada 3 hal ini saudara lakukan. Mezbah saudara bangun. Hati melekat sama Tuhan. Penuh dengan doa pujian. Kalau ada apa-apa, doa. Nyembah, muji, bersyukur, bersuka cita senantiasa. Saudara, ya kan? Saudara bersihkan parit bersihkan. Parit hati ini tempat untuk tabur setiap benih firman supaya bisa tertanam dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya keputusan kita, pikiran kita, apa yang kita buat saudara, itu benar-benar saudara bisa menghasilkan apa? Berdampak dan berbuah lebat. Berhasil. Lalu apa saudara? Ada pedang firman ditegakkan. 3 hal akan terjadi. Ketika mezbah dibangun, parit dibersihkan, pedang firman ditegakkan, ada 3 hal. Pertama apa? Api Tuhan akan turun. Ya, kuasa Roh Kudus menjadi nyata. Yang kedua apa? Bangsa akan bertobat. Saudara, saya berdoa biar api untuk lihat orang diselamatkan masih ada. Jangan sampai tidak ada. Saudaraku, api ini dampaknya apa? Bangsa bertobat, hati kembali kepada Allah. Yang ketiga apa saudara? Hujan berkat tercurah. Apa yang jadi? Pemulihan ekonomi. Ya, berlimpah dengan berbagai macam kebajikan. Sebagaimana janji Tuhan saudaraku. Ya kan? Di dalam Ulangan 3 ayat 19. Saya mau bertanya sama saudara sebagai pertanyaan penutup. Apakah mezbah doa kita masih tegak berdiri? Apa hati kita masih melekat sama Tuhan? Saudara masih bisa sendiri sama Tuhan, nyembah, nyanyi, menikmati baca firman, itu penting. Yang kedua, apakah hati kita sudah digali menjadi sebuah parit yang bersih? Tempat di mana setiap benih bisa ditabur, bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, apakah pedang firman ini kita pakai untuk melawan dosa dan menuntaskan panggilan hidup kita? Saudara, saat kita kembali ke Gunung Karmel, rohani kita akan melihat bukan hanya saudara kita melihat mujizat, tapi kita akan melihat pemulihan hati kita. Kita akan melihat kelimpahan itu. Kita akan melihat lawatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Ini yang kita doakan saudaraku. Saya berdoa biarlah berkat Gunung Karmel ini, ya kan, dicurahkan atas kehidupan saudara semuanya. Yuk kita bangkit berdiri. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami ingin ya Tuhan kembali, ingin terus memperbaiki mezbah kami. Bawa kami Tuhan
untuk bisa melihat hati kami, untuk tiap hari menjadi hati yang suka bertobat. Penuhi hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya makin lembut, makin subur ya Tuhan, makin peka, makin tajam, makin ngerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu menuntun langkah daripada kehidupan kami. Kami bisa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Makasih Tuhan, hari ini aku minta Tuhan, turunkan ya Tuhan. Turunkan berkat daripada Gunung Karmel ini. Beri kami otoritas, kuasa untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami ingin rindu melihat orang-orang yang kami kasihi semuanya diselamatkan. Kami rindu melihat ya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi semuanya diselamatkan ya Bapak. Kami mengasihi kota ini, kami mengasihi bangsa kami. Bukan hanya kami mengasihi keluarga kami Tuhan. Selamatkan semuanya ya Bapak. Tuhan, Kau buat apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ya Tuhan, beri kami otoritas. Ya Tuhan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu ya Tuhan. Menghisap daripada ya Tuhan, kekayaan daripada laut dan harta yang terpendam. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kita angkat saudara roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.